Halo Last Quarter, kembali lagi bersama saya Dianto Wahyu dan sebelah saya ada Mas Agung Kurniawan yang baru saja meliput MotoGP Mandalika, dan kali ini kita akan membahas soal perhelatan MotoGP Indonesia yang masuk ke edisi kedua di Mandalika. Dan soal balapan kita tahu seru sekali, banyak cerita dari Mandalika, dan kali ini kita akan bicara secara langsung dengan Mas Agung yang mengalami secara langsung kemarin balapan MotoGP Indonesia seperti apa. Gimana Mas Agung liputannya kemarin, Bang Mas Agung? Untuk pertama ya, untuk yang pertama dulu, MotoGP Indonesia musim kedua atau musim ini itu lebih, kalau dari segi kompetisi lebih bagus dibandingkan musim sebelumnya, karena race sendiri berlangsung di kondisi yang dry race atau balapan kering, tidak seperti di tahun sebelumnya. Dan Mandalika juga untuk pertama kalinya baru menggelar balapan full race, di mana lap tidak dipotong atau tidak dipangkas sama sekali, sehingga jalannya lomba bisa tahu apa ataupun jalannya lomba benar-benar sampai tuntas gitu. Persaingan di mana ada plot twist, lalu sedikit drama di mana Bang Naya akhirnya bisa senyum juga di situ. Itu luar biasa sekali ya. Kita tahu kemarin balapannya akhirnya dua pemenang yang berbeda ya. Hari Sabtu ada Jorge Martin menang sprint, mengambil alih tingkat puncak klasemen, terus hari Minggu tiba-tiba Bang Naya bangkit dari belakang. Itu luar biasa sekali. Kalau kita bicara dari hari ke hari, kita bicara dari hari Jumat dulu ya. Jumat jam 1 itu kan benar-benar di hari Jumat Sabtu kita fokusnya lebih ke sosok yang baru aja mengumumkan pindah, Marc Marquez. Kebetulan di race ini kan tim yang dengan banyak sponsor dari Indonesia ya. Secara kebetulan jelang GP Indonesia semua sorotan tertuju kepada Marquez karena dia baru saja pindah ke race ini. Kalau Mas Agung kemarin waktu di Mandalika melihat situasi tentang Marc Marquez itu gimana di sekeliling Marc Marquez? Saya tidak tahu pas hari pertamanya itu keadaan hospitality Hondanya gimana, tapi dari hari kedua sejak habis kualifikasi itu agak sedikit tegang ya. Dari Puig juga dia lebih sibuk, lebih tensinya itu lebih tinggi dari sebelumnya, mungkin karena nggak terduga juga kalau Marquez akhirnya berani mengumumkan masa depannya di Mandalika. Padahal sebelumnya, sehari sebelumnya atau 2 hari sebelum konferensi pers jelang MotoGP Indonesia sendiri, dia juga sempat bilang kalau akan mengadakan konferensi pers solo, itu yang dari Doha, tapi batal. Lalu ada rilis lagi, batalnya kenapa? Karena ada sebuah klausul atau disebutkan di salah satu media itu Honda, pembatalan ini diakibatkan atau kemungkinan besar diakibatkan karena adanya sebuah klausul di mana Marc Marquez gak boleh mengumumkan masa depannya sebelum 1 Januari 2024 mendatang. Tapi kok tiba-tiba jelang balapan atau jelang dimulainya hari pertama, Marc Marquez kok berani mengumumkan di Grace ini. Bahkan saya sempat ketemu sama Carlo Pernat di Mandalika, saya tanya kok ini Marc Marquez gimana? Saya juga nggak tahu kok dia berani ngumumin. Intinya seperti itu sih. Yang aneh kan soalnya Grace ini merilis itu hari Kamis ya, hari Kamis sebelum konferensi pers pembalap itu kan pra event. Terus kalau biasanya kan pembalap yang masih ada kontrak dengan pembalapnya itu biasanya nggak ada komentarnya di rilisan tim. Kayak waktu Alex Kin pindah ke Yamaha itu ya kan, di rilisnya hanya ada komentar dari Yamaha dan bosnya Yamaha, tapi komentar Alex Kin nggak ada. Tapi yang Marquez kemarin ada fotonya, ada komentar Marc Marquez juga, makanya itu agak aneh. Dan Mas Agung sempat bertanya sama Marquez soal kepindahannya ke sini, reaksinya gimana gitu? Sempat kemarin waktu di depan hospitality-nya Honda ada yang bertanya tentang kemungkinan gimana nanti kedepannya ke Grace ini, tapi Marc Marquez sendiri nggak mau menjawab banyak. Dia tahu kalau Grace ini itu timnya untuk musim depan, tapi dia fokus untuk saat ini masih bersama Honda untuk setidaknya meraih hasil yang lebih baik di sisa musim ini. Nanti di triple header di Australia sama yang terakhir di Thailand sebelum berangkat ke Malaysia, Lusail, Qatar, dan ditutup di Valencia. Gitu. Dia lebih fokusnya ke situ. Jadi Marc Marquez sendiri juga belum berani banyak ngomong di sini. Ya itu dari Marc Marquez tuh ibaratnya mencuri perhatian banget. Sampai-sampai ini komentar yang lucu banget. Bang Naya kemarin hari Jumat gagal tembus langsung ke kualifikasi 2 ya. Terus ya akhirnya agak bercanda gitu ya komentar setelah sesi itu. Ya
akhirnya saya nggak lolos langsung ke kualifikasi 2, akhirnya bisa dapat perhatian dari media malah, karena kemarin waktu konferensi pers ketiga Bagnaia, Marc Marquez sama Jorge Martin yang dapat pertanyaan banyak dari Marquez semua ke Marquez semua. Akhirnya malah kayak dibuat bahan bercandaan sama Bagnaia, jadi akhirnya dapat atensi media juga gagal hasil bukti hari Jumat itu ya. Dan ngomongin soal Jumat dan Sabtu itu memang agak ibaratnya tidak terduga lah. Jumat dan Sabtu itu kita kalau dari lintasan ya, itu semuanya menu tertuju pada Jorge Martin yang tampil bahannya luar biasa ya. Walaupun di kualifikasi sempat jatuh ya, tapi tetap dapat barisan yang ideal, 2 barisan depan kalau nggak salah, dan akhirnya di sprint mendominasi itu sampai mengambil alih posisi punya klasemen. Bagnaia harus turun dari gap ya, sempat dapat gap 7 poin ya habis sprint itu. Gimana Agung hari Sabtu, Jumat dan Sabtu itu? Untuk hari persaingan gelar. Untuk hari Sabtu, masuki hari Sabtu itu kan para pembalap masih ada sisa sesi free practice sama lalu setelah itu kualifikasi lalu sprint. Kalau saya lihat Martin sendiri memang dia udah lapar di Mandalika itu udah lapar pengen ngejar Bagnaia dengan selisih 3 poin. Dan puncaknya itu dia berhasil melakukannya di hari Sabtu. Dia benar-benar perfect sekali di tengah cuaca Mandalika yang panas. Dia bisa mengungguli 2 Mani VR46, Luca Marini sama Bezzecchi. Jadi ya Bagnaia memang benar-benar maksud saya Martin memang benar-benar menunjukkan sisi yang lapar sekali untuk mengejar Bagnaia di hari kedua itu. Gitu. Dan untuk Bagnaia sendiri waktu habis sprint race itu saya nunggu di media center itu lama banget. Saya nggak tahu entah apa yang terjadi di hospitality-nya Ducati, mungkin dia dikramasi sama Tardozzi atau apa, atau dia mungkin cooling down. Tampak kecewa banget sih sebenarnya. Dan ada satu pertanyaan yang nyelekit juga, gimana perasaanmu malam ini? Dia cuma bilang kalau saya bisa berkata kasar dalam bahasa Inggris pun mungkin saya cuma bilang saya kesal untuk hari ini gitu. Soalnya juga dari Moto Ducati juga panas ya, nggak hanya karena Martin yang juga pembalap Moto Ducati dari tim satelit pertama, tetapi Bagnaia ini hari Sabtu ibaratnya dijegal sama rekan sepertinya sendiri, yaitu Enea Bastianini ini baik di kualifikasi sama di sprint, gimana dia ditahan sama Bastianini sampai nggak maju, sampai cuma di 8 terus. Untuk Bagnaia sendiri memang sepanjang hari pertama dan kedua sampai setelah sprint race dia belum menemukan kenyamanan di front end-nya. Front end karena ban depannya dengan sirkuit lintasan Mandalika yang panas banyak abrasif. Jadi terkuras sekali terutama di tikungan 1 sama tikungan terakhir yang memang memakan ban yang begitu banyak. Jadi dia bilang belum menemukan kenyamanan di front end-nya. Tapi beruntungnya di hari Minggunya bisa lebih baik gitu. Nah, yang hari Minggu penuh drama sekali. Dari Bagnaia yang bangkit dari posisi belakang sampai Martin yang sudah memimpin 3 detik ya, 2 detik lebih, tahu-tahu jatuh di tikungan 11 ya, di lap 12 kalau nggak salah. Itu benar-benar positif banget. Dan tapi kredit juga buat Bagnaia karena dia dari posisi ke start ke 13 lebih agresif di balapan hari Minggu, karena dari Sabtu dia sempat bilang soal kan dia sempat ketahan nama dengan Bastianini ya, dia sempat bilang satu-satunya cara buat menyalip Bastianini adalah dengan mendorongnya keluar ibaratnya gitu, karena di Mandalika kita tahu menyalip bukan pekerjaan mudah dengan racing line yang sempit ya, karena sirkuitnya agak kotor dan jarang dipakai buat balapan sehingga gridnya cuma terbatas. Tapi waktu hari Minggu benar-benar agresif, di lap pertama langsung naik beberapa posisi, terus secara konsisten memperbaiki posisi sampai akhirnya waktu Martin jatuh langsung menyikat Vinales sampai akhirnya bisa finish paling depan tuh. Dan sejarah kan kalau nggak salah dia pembalap pertama yang bisa menang dalam balapan dengan kondisi cuaca cerah dari di luar barisan keempat, berarti di luar posisi 12 sejak 2006 aku menantri di GP Turki itu kayak aneh banget dengan kondisi Mandalika yang dibilang susah buat menyalip, tapi Bagnaia justru mampu menunjukkan kebangkitan yang luar biasa dari posisi ke-13. Gimana Mas Agung melihatnya? Untuk hari Minggu sendiri Bagnaia memang udah sebelumnya memang udah
janji untuk tampil lebih agresif. Tapi di sisi lain Martin kalau ngomongin soal balapan tentu juga gak lepas dari keberuntungan. Mungkin karena Martin juga pilihan ban depan yang soft. Mungkin itu juga sedikit berpengaruh dengan kondisi lintasan Mandalika yang begitu panas waktu di hari Minggu, ground temperaturnya cukup tinggi dan sangat abrasif sekali untuk ban. Jadi mungkin ada beberapa kesalahan yang dilakukan Martin waktu di balapan utama. Tapi Bagnaia sendiri juga bilang waktu di konferensi pers itu bilang kalau saya lihat Martin itu mendorong terlalu keras. Jadi dia crash, terus setelah Martin crash saya berusaha untuk mengendalikan diri saya sendiri terlebih dulu sebelum mengejar Viñales. Dan Viñales sama Aprilia juga gak terlalu buruk juga di Mandalika sejak hari pertama sampai hari terakhir atau setidaknya selesai sprint race. Tim ini memang benar-benar kuat di luar Ducati ataupun dan gerombolannya Ducati dan gerombolannya itu memang benar-benar kuat sama Alex Espargaro. Tapi Alex memang benar-benar apes ya, milik ban soft kayak Martin kalau nggak salah. Iya, dan Aprilia beruntungnya mendapatkan satu podium dari Viñales. Batman. Dan kredit juga untuk Quartararo yang akhirnya meraih podium lagi. Ini podium ketiganya di musim ini ya, setelah Amerika, lalu aku lupa India. Kalau nggak salah India kan. Ya, gitu. Dia bilang ini podium terbaiknya musim ini karena ibaratnya nggak dapat durian tuh. Kalau pas di Amerika kan dia dapat podium karena Bagnaia jatuh ya. Terus yang di India juga sama, Bagnaia jatuh. Kalau nggak salah ya Bagnaia jatuh. Dan jarak dengan pemenang lomba jauh sekali. Tapi di Mandalika kemarin benar-benar tipis banget dengan Bagnaia tuh. Bagnaia dari nomor 1 Bagnaia waktu finalis nomor 3 Quartararo. Mereka berdua jaraknya cuma 0,4 detik tuh, mepet sekali. Bisa dapat menang mungkin kalau lebih lama ya. Untuk Quartararo sendiri waktu di konferensi pers usai balapan dia bilang dia juga sadar kalau Yamaha ini masih lemah semuanya. Makanya di Australia nanti PR terberatnya itu bisa lolos Q2. Dengan lolos Q2, pekerjaannya dia untuk bersaing di posisi terdepan atau setidaknya mendapatkan podium itu jadi lebih mudah dibandingkan harus berjibaku dari posisi atau sesi Q1. Ya. Kalau dia dari podium juga podium Quartararo musim ini semuanya didapat waktu dia start dari 2 baris depan atau 3 baris depan tadi di 9 besar. Kemarin posisi 4 ya kalau nggak salah ya, waktu di Mandalika posisi start keempat itu. Makanya dia ada 4 atau kelima sih, sekitar itu. Dan kalau kita bicara dari balapan dramatis sekali di Mandalika kemarin, gimana Mas? Tidak terduga pasti plot twist dari yang Sabtu Martin yang menang, dan Minggu Bagnaia yang menang itu gimana responnya dari? Untuk balapan sendiri, jalannya balapan sendiri sangat seru atau ini salah satu balapan yang terbaik di musim ini, di mana banyak sekali aksi manuver yang tak terduga. Pembalap dari start dari posisi berapa lalu finish di posisi berapa. Contohnya Bagnaia yang posisi di luar 10 besar bisa finish di urutan pertama. Luca Marini yang dapat position justru malah enggak dapat pole ya, dapat apes gitu. Lalu juga Aprilia yang sangat kuat di hari pertama, saya sudah punya feeling kalau tim ini tuh benar-benar menjadi ancaman untuk Ducati atau khususnya bagi Bagnaia dalam menjaga puncak klasemennya. Tapi mereka juga nggak sebegitu optimal, terutama Alex Espargaro ya. Kalau finalis sendiri saya lihat dia enjoy sejak hari pertama, dia perform cukup bagus meskipun ada beberapa catatan dari kuda besinya gitu. Dan di beberapa sebelum waktu sprint race dia juga bilang kalau setelah 5 lap sprint race dia juga udah merasakan bannya itu udah sangat terkuras, jadi gripnya ngedrop. Itu susah juga bagi dia untuk selalu konsisten menjaga race pace-nya itu sih. Ini ngomongin lagi sama Marquez di Mandalika 2 kali gagal finish. Terus katanya sempat ngilang ya dari media pers. Iya, Marquez kemarin nggak menemui media di media Scrum. Ya. Cuma dia hari Minggu ya. Hari Minggu usai balapan dia cuma
datang ke wawancara buat media TV, lalu udah turun ke bawah buat kembali ke hospitality-nya Honda. Itu aja sih, saya nggak tahu detailnya kenapa dan ada apa di belakang garasi Honda ya. Masih bertanya-tanya juga sampai hari ini. Kalau kemarin bilang sama media Spanyol, bilangnya dia mungkin katanya yang bisa pakai katanya sek gitu ya, karena dia bilangnya hari Minggu udah hati-hati tetap aja jatuh. Ya yang hari Sabtu kan juga jatuh ya kalau ini. Jatuh. Dia masih oke, aku jatuh karena mungkin aku terlalu ngepush. Tapi waktu hari Minggu dia bilangnya udah hati-hati dan tetap jatuh. Dia kayaknya masih bingung gitu dan mungkin nggak ada perasaan gak enak juga dengan Honda ya, karena udah mau beberapa seri terakhir, tinggal 4 seri terakhir ya, sama kemarin sama Mandalika 5 balapan terakhir dan hasilnya sayangnya emang belum maksimal, mungkin ada kekecewaan tersendiri gitu ya. Dan itu, dan mungkin terakhir nih, kemarin kalau soal penyelenggaraan Mandalika gimana Mas Agung? Kalau untuk penyelenggaraan MotoGP Indonesia, saya bilang dari infrastruktur dulu ya. Kalau dari infrastruktur sendiri udah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kan dulu waktu masih yang kesana itu kan masih becek-becek kan. Masih banyak area yang masih belum dicor atau masih tanah. Sekarang udah jauh lebih baik, udah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan untuk para penggemar motor, balap motor khususnya seri MotoGP Indonesia 2023 ini menjadi salah satu yang menarik karena yaitu tadi banyak dramanya di lintasan, juga dari segi kompetisi juga udah bagus, udah banyak menyajikan duel-duel yang nggak terduga dan melibatkan hasil akhir yang nggak terduga juga. Jadi ya kedepannya ya memang masih jauh dari kata sempurna, tapi udah jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya untuk dari kompetisi dan kesiapan atau infrastrukturnya juga udah lebih oke. Kalau tahun kemarin keluar dari sirkuit susah kan ya, susah. Kembali ke hotel juga udah lama banget. Saya waktu kemarin itu keluar dari sirkuit udah agak macet-macet lagi, meskipun ada beberapa titik ya, tapi itu macetnya karena ada kendaraan yang memutar atau apa, dan itu nggak berlangsung lama dan itu wajar gitu. Ini secara experience lebih bagus udah ada peningkatan jauh lah ya di penyelenggaraan yang kedua ini di MotoGP Indonesia gitu. Ya harapannya semoga event ini bisa sustain ya, bertahan lama ya, walaupun terlepas dari kritik. Dan kemarin kan soal penonton juga kalau dilihat belum begitu ramai ya, tapi harapannya ya semoga dengan infrastruktur yang lebih baik ya. Terus udah terbukti nih dua balapan MotoGP Indonesia ini selalu tidak terduga ibaratnya. Kemarin yang tahun pertama itu Miguel Oliveira tahu-tahu bisa menang tuh gimana ceritanya. Terus yang kemarin malah dapat plot twist luar biasa ya dari Bagnaia dan Martin tuh. Ya harapannya semoga dengan potensi balapan yang seru di Mandalika dan infrastruktur yang lebih baik tentunya untuk kedepannya bisa lebih ramai, dan mungkin juga aksi-aksi ini di lintasan juga bakal lebih seru mungkin ya. Gitu mungkin. Bagi Mas Agung mungkin ada tambahan soal MotoGP Indonesia, mungkin harapannya ke depan. Harapan ya saya sih berharap itu ya, tribun di grandstand itu atapnya dipanjangin lagi. Kalau misalnya itu yang bawah masih panas. Yang itu aja sih yang kursi bawah masih kena panas. Masih kena panas. Kemarin panas banget di Mandalika. Iya lumayan. Ya panas banget. Panas. Berapa derajat ngecek? Saya kurang tahu, tapi yang jelas itu nguras cairan tubuh juga. Karena udah dehidrasi. Gampang panas ya. Mungkin itu aja mungkin bincang-bincang dari kami. Mungkin Belah Kopi juga punya komentar atau opini soal MotoGP Indonesia yang udah masuki tahun kedua ya setelah kembali ke ajang Grand Prix. Gimana mungkin harapannya, mungkin soal komentarnya kemarin balapannya seru banget, atau sebenarnya juga masih ada banyak cita lain ya kayak MotoGP Indonesia, Veda Ega bisa menang 2 kali sama bersih di event Asia Talent Cup. Terus ada Padilama yang debut di Moto3 dan langsung tembus kualifikasi kedua. Banyak cerita dari Mandalika yang mungkin sayangnya belum bisa kita. Mario Haji juga besok mulai naik kelas di Moto2 ya. Banyak cerita yang sayangnya belum bisa cover, tapi mungkin bisa baca juga di bulasport.com untuk berita-berita lengkapnya dari kemarin. Dan itu aja mungkin dari kami, mungkin secara biasa aja ya. Jangan lupa untuk meninggalkan tombol like, subscribe, dan komentar kalau ada komentar soal video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima
Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.